Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus Kristus, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu cuplikan video di mana seorang artis Indonesia yang cukup terkenal dan juga dia adalah seorang anak Tuhan. Ia bersaksi dalam sebuah kanal YouTube dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Pada kesaksian itu ada seorang muslim, dikabarkan orang ini adalah seorang ustadz. Ia mempertanyakan terkait dengan kesaksian Coki Sitohang, dan ia mengutip ayat Alkitab dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Seperti apa cuplikan videonya? Mari kita akan saksikan berikut ini. Ya, saya Andi. Selamat malam Bapak-bapak. Saya dulu selamat ya Pak. malam. Ya, selamat malam ya. Pak Coki. Ya, tadi malam. Anda pernah mengalami sakit gitu ya Pak Coki ya. Terus Betul. Kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhan Anda, Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini silakan. Menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak, langsung kelima aja. Keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja Pak gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak disakitnya di leher, Kak, taruh situ sembuh tuh Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat baik perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa Pak Handi. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat tantangan. Saya minta, dengarkan saya dulu Pak, sebentar. Iya, silakan saya dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya, Tuhan punya otoritas atas hidupku, dan aku percaya. Pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher, itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat, lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan dengan bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100% tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh, saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita Pak? Karena Habakuk mencatat, sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama. Dalam cuplikan video tersebut, seorang ustadz mempertanyakan terkait dengan Markus 16 ayat 15 sampai 18. Ada beberapa poin yang harus saya tambahkan terkait dengan penjelasan juga Coki Sitohang, bahwa Markus 16 ayat 15 sampai 18 itu adalah merupakan penginjilan. Poin yang pertama yang saya akan tanggapi adalah Ustaz mengatakan bahwa Injil Markus 16 ayat 15 sampai 18 itu ada sebagian orang Kristen berkata bahwa ini firman Tuhan, dan juga sebagian orang Kristen berkata bahwa ini bukan firman Tuhan. Yang perlu saya tanggapi di sini, klaim Ustadz ini adalah merupakan kesalahan yang paling fatal terkait dengan pemahaman Alkitab. Tidak pernah orang Kristen mengatakan bahwa Markus pasal 16 sampai 18 itu adalah
hanya sebagian firman Tuhan. Ya, mengindikasikan bahwa Alkitab adalah palsu. Karena dianggap sebagian orang Kristen mengatakan ini bukan firman. Kalau bukan firman Allah, Alkitab adalah palsu. Jadi pertanyaan saya kepada Ustadz yang menanyakan hal ini, sejak kapan Alkitab dipalsukan? Dan yang kedua, siapakah yang memalsukan Alkitab? Dan yang ketiga, jika Alkitab sudah dipalsukan, berarti kamu punya aslinya. Bisa Anda menunjukkan, Ustaz? Jadi Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 ini jelas-jelas ini benar-benar firman Allah. Tidak ada yang mengatakan, hanya sebagian berkata bahwa ini bukan firman Tuhan. Ini jelas-jelas firman Allah. Ustaz, Anda salah. Anda adalah seorang pembohong dan juga penafsir Alkitab yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 itu berbicara terkait dengan penginjilan. Ya, jangan lupa konteks teks Alkitab, Pak Ustaz. Jangan ngomong sembarangan. Jadi ayat ini adalah merupakan penginjilan. Kalau kita melihat perikopnya, sebelum Yesus naik ke surga, ia memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Apa itu Injil? Yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai naik ke surga. Mengapa Yesus itu mati dan mengapa Yesus Kristus bangkit sampai naik ke surga? Itu yang diberitakan, itulah Injil. Jadi Yesus berkata, pergilah di seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, siapa yang tidak percaya, akibatnya adalah kematian kekal. Di dalam pemberitaan Injil, jika engkau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadi, maka engkau akan diselamatkan pada kehidupan yang kekal. Maka konsekuensi daripada ketika orang tidak mendengarkan dan bahkan tidak percaya pada Injil itu, maka akibatnya adalah kematian kekal. Ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Nah, apa tanda-tandanya kalau kita percaya kepada Yesus? Yang berkata di sini, orang percaya mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Bagi mereka yang memegang ular-ular sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya pada orang-orang sakit dan orang-orang itu akan disembuhkan. Jadi tanda-tanda orang percaya mengusir setan, Tuhan memberikan kepada mereka bahasa-bahasa baru. Tentu dalam bahasa-bahasa lidah, bahasa roh. Jikapun mereka memegang ular dan minum racun, kalau Tuhan itu tetapi kalau Tuhan yang mengerjakan itu, bagi orang-orang percaya, memegang ular, meminum racun maut sekalipun tidak akan pernah celaka. Karena Yesus yang bekerja, yang menolong, yang menyertai orang-orang percaya. Video ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.